Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada kebaktian pagi hari ini. Baik yang ada di gereja maupun yang saat ini berada di rumah mengikuti melalui Zoom atau live streaming. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Mari kita saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan, pujian nomor 11 dari PPK, pujian nomor 11. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Engkau masih izinkan kami untuk bisa berkumpul di tempat ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Tolong Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah saudara-saudara kami yang saat ini juga melakukan kebaktian di rumah masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau hadir dan Engkau tuntun melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan kami Yesus, kiranya Engkau berkati Tuhan.
Dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, di mana kebaktian kami tidak bisa kami lakukan dengan tatap muka di dalam gereja ini, tetapi harus memakai tergantung dari alat-alat yang kami gunakan, tergantung dari internet yang kami gunakan Bapa. Kami mohon Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan untuk kebaktian ini, kiranya Tuhan berkati sehingga kami bisa melakukannya kebaktian ini dengan fokus hanya kepadamu. Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Tuhan pada pagi hari ini juga, kesempatan kali ini juga, kami juga nanti akan mengadakan perjamuan kudus, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami. Tuhan, sekali lagi tolong persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa fokus, bisa mendengarkan firman-Mu, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kebaktian ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bacakan ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 16 ayatnya yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 16 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan akan alam maut tidak akan menguasainya. Saya ulang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membacakan ayat hafalan kita selama tahun 2021 yang terambil dari Mazmur 73 ayat 23 sampai dengan 24. Kita akan bacakan bersama-sama ayat hafalan kita tahun 2021 dari Mazmur 73 ayatnya 23 sampai 24. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan sudah menuntun kehidupan kita, dan biarlah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada saat doa syafaat kita pada pagi hari ini, ada 3 pokok doa yang akan kita samakan untuk berdoa bersama-sama. Yaitu yang pertama, kita akan berdoa untuk Sinode GP Kris, Majelis Sinode dan Majelis Klasis yang baru. Kiranya Tuhan memimpin dan melayani selama 1 periode ke depan
untuk majelis sinode dan majelis klasis yang baru. Kemudian kita sambung dengan kita doakan untuk jemaat kita yang sedang lemah tubuh atau sakit. Khususnya kita akan berdoa untuk Bapak Peter dan juga mungkin ada jemaat lain, tetapi kita tidak tahu atau belum ada laporan, kita juga akan doakan. Yang ketiga, bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga dalam pemberantasan korupsi. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama buka suara, kita berdoa untuk 3 pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan. Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, khususnya untuk sinode kami GP Kris, di mana sidang raya Tuhan sudah dilakukan dengan berjalan dengan lancar. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan, untuk sinode GP Kris dan juga majelis klasis, kiranya Tuhan memberikan hikmah kepada para majelis yang memang sudah Tuhan pilih untuk periode ke depan. Kiranya Tuhan sendiri memakai mereka Tuhan, supaya apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan untuk gereja kami, khususnya GP Kris se-Indonesia, itu bisa berjalan dengan baik. Tolong berkati Tuhan, segala kendala-kendala yang ada itu tidak melemahkan iman kami, tetapi biarlah Tuhan kita tetap bersandar hanya kepadamu, dan biarlah Tuhan gereja kami betul-betul bisa menjadi alat Tuhan untuk bisa menjadi kemuliaan di bangsa ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kondisinya kurang baik badannya, fisiknya. Kami berdoa untuk mereka khususnya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Peter dan juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin kami belum ketahui Tuhan, tetapi Engkau Maha tahu atas kebutuhan kami. Tolong Tuhan kuatkan iman kami, supaya kami tidak selalu cemas dengan kondisi penyakit kami, tetapi Tuhan, Engkau tetap menguatkan iman kami. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan, khususnya saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh, Tuhan berikan kesabaran untuk bisa melalui proses-proses Tuhan untuk menuju kesembuhan. Ya Allah, biarlah Tuhan iman kami, iman saudara-saudara kami tetap kuat dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Sekali lagi Tuhan, Engkau pakai para medis, Engkau pakai obat-obatan, Engkau pakai makanan dan minuman yang selama ini mereka konsumsi. Kiranya melalui obat-obatan, melalui makanan, melalui para medis yang sudah Tuhan tunjuk untuk menyembuhkan. Semua itu Tuhan hanya alat-Mu untuk kesembuhan mereka. Ya Allah, ampuni kami Tuhan apabila dalam kesakitan kami, kadang kami iman kami lemah, kami cemas, kami takut, kami ragu-ragu. Tolong ampuni kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah-pemerintah kami, mulai dari pemerintah tertinggi sampai pemerintah terendah di dalam bangsa ini Tuhan. Tolong Kau pakai mereka Tuhan, berilah hikmat, supaya setiap apa yang dilakukannya Tuhan itu adalah dilakukan atas takut akan Tuhan, bukan atas kepentingan pribadi mereka. Ya Allah, sekali lagi kami serahkan bangsa ini yang mungkin saat ini Tuhan masih belum terlepas dari pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan, kami melihat kemuliaan Tuhan. Di balik itu semua Tuhan, kami menyadari kuasa Tuhan luar biasa, rencana-rencana Tuhan luar biasa. Ya Allah, sekali lagi kami serahkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, para pemimpin kami juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bangsa ini. Baik itu di bidang apapun, di bidang ekonomi dan sebagainya. Tuhan selalu menyertai pemimpin kami, menyertai bangsa ini. Sehingga bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan 3 pokok doa ini.
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum waktu saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Peniel Siboa, untuk membawakan firman Tuhan, kita akan pujikan pujian Berikanku Hatimu. Kita ulang 2 kali, yang kedua kita nyanyikan sambil berdiri. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa di sorga. Allah yang telah memanggil kami menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Tidak ada satupun hal yang baik dalam diri kami yang membuat kami bisa masuk ke dalam kerajaan, kecuali hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, setiap kami harus dengan sungguh-sungguh datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Kami datang dengan segala ucapan syukur kami, sebab keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, anak-anak. Siapakah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, sehingga Engkau memelihara kami seperti biji mata-Mu sendiri. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu berbakti kepada-Mu, sekaligus memenuhi undangan Tuhan untuk duduk semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Layakan setiap kami Tuhan. Biarlah dari firman yang kami dengar ini mengingatkan kami akan arti dari hidup kami, dan untuk apa kami dipanggil Tuhan menjadi bagian daripada kerajaan-Mu. Tentu ini menjadi sebuah hal yang kami renungkan dan tidak berhenti pada merenungkan, tetapi kami harus bertindak apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, sekaligus dalam memimpin perjamuan kudus hari ini, agar kami semua sungguh-sungguh beroleh kekuatan, sukacita daripada Allah,
untuk terus berkarya selagi masih ada kesempatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga kepada Bapak Ibu jemaat yang mengikuti kebaktian secara live streaming. Dan terus berdoa agar live streaming ini berjalan dengan baik, karena itu semua adalah alat yang punya keterbatasan, tetapi Allah tidak terbatas. Dia bisa bekerja untuk kita semua yang sungguh-sungguh menanti akan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan satu tema yang nanti kita akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30 tentang gereja yang sehat. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia yang menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkan kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru bulan lalu akhir bulan kita beberapa utusan dari gereja mengikuti sidang raya sinode dengan satu tema, yaitu lapangkanlah tempat kemah. Nah, saudara-saudara, mungkin ini bagi kita sebuah hal yang sulit di zaman pandemi ini gitu ya. Jangankan di masa pandemi, sebelumnya kita juga begitu kesulitan. Tetapi apakah betul memang sulit gitu ya? Apakah memang sulit atau kita yang belum benar-benar melakukan apa itu panggilan gereja? Nah, saudara-saudara, hari ini sesuai dengan visi misi gereja kita, sebetulnya itu gereja yang sehat ya. Ini sudah berapa tahun? Ini saya kira saya sudah pernah sampaikan tentang tema ini, tentang visi misi ini maksudnya ya. Kita melihat sebuah gereja yang sehat itu sebuah gereja yang ideal gitu ya. Dan memang setiap gereja menuju kepada hal itu gitu ya. Setiap kita pasti menginginkan sesuatu yang lebih dari hari ini gitu ya. Setiap kita menginginkan sesuatu yang berbeda dari hari ini. Tentu
Yang berbeda yang dimaksud adalah ke arah yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat definisi gereja itu sendiri, ya, secara sederhana dikatakan gereja itu adalah kumpulan orang-orang dipanggil keluar dari kegelapan. Nah, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dibawa ke dalam terangnya yang ajaib ini, ya, di dalam Kristus, maksudnya di dalam kerajaan Allah ini, adalah mereka-mereka yang sudah diperlengkapi oleh Allah dengan iman, sehingga dengan iman itu mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar oleh Allah. Jadi Allah yang berinisiatif, Allah yang memanggil untuk percaya kepadanya dengan satu tujuan, untuk menyaksikan Dia yang memanggil. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara gereja, kita tidak hanya bicara gedung. Gereja itu tidak hanya identik dengan gedung, karena kita lihat Bapak Ibu, sekarang di masa pandemi, gedung-gedung yang sebesar itu buat apa? Bukankah begitu banyak orang yang takut masuk gereja hari ini karena kondisi pandemi? Bukan hanya karena secara pribadi ya, tetapi ada aturan-aturan yang perlu kita taati juga, sehingga kita tidak bisa berkumpul lebih dari 50% misalnya. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya menjadi hal yang perlu kita renungkan hari ini, bahwa sebenarnya masa-masa sulit ini justru secara pribadi saya memahami begini Bapak Ibu, bahwa Allah justru mau mengembalikan kita kepada esensi gereja yang sesungguhnya itu, gitu ya. Bahwa kita tidak lagi hanya melihat gereja sebagai sebuah gedung, tetapi gereja itu adalah organisme, ya. Anggota-anggota tubuh Kristus adalah saya dan saudara itu yang sudah dipanggil pribadi lepas pribadi, dan itu sangat spesial sebenarnya. Panggilan saya punya cara sendiri, demikian juga panggilan saudara. Tidak semua momen ketika kita kenal Yesus itu sama. Kadang-kadang kita harus melewati masa-masa sulit, kadang-kadang kita harus melewati masa-masa yang penuh dengan tantangan, di mana tidak ada orang lain yang bisa memberikan jawaban selain daripada Tuhan Yesus. Ketika Saulus dipanggil oleh Tuhan menjadi alat di tangannya, itu juga berbeda. Maka saudara-saudara, saya berpikir bahwa mari kita mengembalikan sebetulnya esensi daripada panggilan itu, gereja itu sebagai pribadi-pribadi yang sudah dipanggil oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu untuk memberitakan tentang Kristus. Nah saudara, kalau kita melihat tadi di dalam ayat Thomas kita, di situ dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Batu karang, di atas batu karang itu di dalam konteks itu dikatakan di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, itu menjadi sebuah dasar dari gereja sebenarnya. Walaupun ada banyak orang menafsir sehingga mengagung-agungkan nama pribadi, mengagungkan Petrus misalnya, tetapi sebenarnya Tuhan sudah katakan bahwa sesungguhnya Allah yang menaruh perkataan itu di dalam mulutmu, bukan karena engkau sendiri. Ada begitu banyak orang mengatakan Yesus adalah nabi, Yesus adalah ini dan itu. Tetapi pengakuan Petrus yang oleh pimpinan Allah Roh Kudus yang telah memilih dia secara pribadi, justru terungkap satu kalimat bahwa Yesus adalah Mesias. Nah saudara-saudara, jadi gereja itu tidak hanya identik dengan gedung, tetapi justru mengarah kepada apa? Satu ikatan yang begitu kuat dengan Kristus Yesus sebagai kepala. Artinya kita adalah anggota-anggotanya dan Kristus adalah kepala. Karena melalui gereja itulah nanti kita melihat bahwa Allah merindukan agar nama Tuhan itu diberitakan. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu diberitakan. Maka kalau kita lihat ketika Yesus sudah mau naik ke sorga, sebelum naik ke sorga, dia memberikan perintah kepada murid-murid.
dalam Matius ya, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu, ketika Allah mendirikan gerejanya, ketika Allah memanggil saudara dan saya secara khusus, secara spesial, ada satu tugas menjadi panggilan kita yang harus dilaksanakan oleh pribadi-pribadi itu sendiri, yaitu mengajarkan kebenaran. Kepada siapa? Tentu kepada orang-orang yang tentu sebelumnya sudah disampaikan berita Injil itu. Sehingga orang-orang mendengar Injil itu dikatakan dibaptis, kemudian mereka harus diajarkan ya, supaya menjadi murid yang sungguh-sungguh, dan Tuhan yang memimpin menyertai itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kerinduan Allah sebetulnya kepada dunia ini untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Itu adalah tugas dan tanggung jawab gereja. Nah, dari hal yang kita lihat tadi ini Bapak Ibu, di dalam ayat 19 bagian akhir itu dikatakan bahwa namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Saudara, kita tahu bahwa setelah Roh Kudus turun, ya, di situ dikatakan bahwa menjadi awal mula gereja itu berdiri ketika Tuhan memberikan kuasa kepada murid-murid ya dalam momen Pentakosta itu. Tetapi saudara-saudara dikatakan itu gereja ada di Yerusalem, dan karena penganiayaan orang-orang ini tersebar gitu ya, tersebar, tetapi masih dalam ruang lingkup memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, saudara-saudara, Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu tidak bicara soal suku. Dunia tidak bicara soal golongan tertentu. Tetapi dunia bicara soal keseluruhan. Allah menginginkan setiap hamba-hambanya, orang-orang dipilihnya secara khusus itu memberitakan firman Tuhan, Injil kepada seluruh dunia. Maka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sudah dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, engkau akan menerima kuasa, memberitakan Injil dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa ada sesuatu wilayah yang sebetulnya tidak hanya dalam ruang lingkup yang kecil. Allah menginginkan yang lebih besar daripada itu. Tetapi saudara-saudara, memang seringkali manusia ini lebih memilih sesuatu zona nyaman gitu ya. Zona nyaman itu bisa ya udahlah sesama Yahudi gitu. Itu mungkin jauh lebih menerima, jauh lebih mengerti dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya itu juga tidak salah. Tetapi Allah menginginkan lebih daripada itu. Maka saudara-saudara, memang gereja yang sehat itu tidak hanya bicara bagaimana mengorganisir. Saya kira kita gereja-gereja yang masih kental dengan tradisional gitu ya. Kita mungkin cukup kuat secara organisasi ya. Ada tahapan-tahapan dan saya kira itu cukup baik ya, apalagi di zaman sekarang yang cukup semerawut gitu ya. Memang itu tidak boleh kita lupakan gitu ya. Itu cukup baik, bagaimana menata, bagaimana memikirkan, bagaimana mengatur semua diorganisir dengan baik. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya adalah untuk mengembangkan sebuah pelayanan itu tidak hanya bicara soal strategi. Sekarang dari bagaimana banyak orang yang diorganisir, kira-kira jalan atau tidak. Kenapa orang-orang yang tersebar ini masih berputar-putar kepada orang Yahudi saja? Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah mereka tidak mengerti bahwa Allah menginginkan wilayah lebih luas daripada itu? Persoalannya adalah kembali kepada si yang dipanggil itu. Ya.
Kembali kepada kita sebagai orang percaya, apakah kita benar-benar merenungkan untuk apa Tuhan memanggil saya? Untuk apa Tuhan membawa saya ke dalam satu bagian itu? Dan apa yang harus aku kerjakan? Ini yang disebut tadi gereja sebagai organisme. Dua hal ini saudara-saudara, baik itu sebagai organisme yang hidup, ya, juga sebagai organisasi itu, dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Tetapi di atas semua itu sebenarnya adalah bicara soal organisme ini. Karena apa tadi? Gereja itu kumpulan orang-orang, pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya. Saya dan saudara adalah gereja yang adalah organisme itu. Dipanggil secara pribadi dan harusnya secara pribadi meresponi apa yang Allah inginkan di dalam hidup. Kenapa banyak gereja yang cukup berat sekali bisa maju ya saudara-saudara? Karena apa? Masing-masing organisme itu tidak menyadari apa yang harus ia lakukan. Karena apa? Kita sudah terbiasa dengan organisasi yang di dalamnya sebetulnya bukan ribet ya. Ada baiknya gitu ya. Tetapi bagi kita yang tidak memahami fungsi kita, kita berpikir bahwa yang mereka yang sudah ada di dalam aja yang ngerjakan. Yang lain tunggu giliran gitu ya. Tunggu giliran nanti kalau saya sampai pada posisi itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini ya, ketika orang-orang Yahudi yang tersebar itu menyampaikan Injil hanya kepada orang Yahudi saja. Tetapi di ayat 20 dikatakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya kira orang-orang ini bukan melanggar sebuah tata organisasi gitu ya. Mungkin orang Yahudi punya aturan-aturan sendiri. Dan orang-orang yang memberitakan Injil kepada orang Yunani itu bukan mereka sedang memberontak terhadap organisasi dan mau mendirikan cara sendiri. Oh, kalian hanya ke orang Yahudi, kami bikin sendiri ke orang Yunani. Saya kira tidak begitu. Tetapi ini adalah satu wujud gereja yang sehat itu. Satu wujud dari organisme yang sudah terikat dengan Kristus dan menyadari siapa dirinya. Maka ketika mereka dalam penderitaan, secara otomatis ada satu gerakan untuk memberitakan tentang Kristus. Penderitaan itu memang kelihatan secara fisik Bapak Ibu. Itu mengancam nyawa mereka. Tetapi kekuatan yang Allah berikan dalam diri mereka itu hidup. Dan kehidupan itulah yang mendorong orang-orang yang dari Siprus ini ya. Dan orang-orang Kirene itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Sehingga saudara-saudara, kalau kita lihat nanti pada perjalanan itu ya, ternyata gereja Antiokhia jauh lebih maju daripada gereja Yerusalem. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, gereja Antiokhia inilah nanti yang akan mengutus Paulus. Baik ke Asia, kemudian sampai ke Eropa itu perjalanan di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, perbedaan kita tidak mengatakan bahwa gereja Yerusalem tidak maju begitu ya. Tetapi ada sebuah perbedaan ketika organisme-organisme yang hidup ini bergerak secara pribadi-pribadi, melakukan fungsinya sesuai dengan panggilan Tuhan. Maka kembali saya ingat tadi saudara-saudara, pandemi ini mengingatkan kita bagaimana kita berjuang di jalan Tuhan. Bagaimana kita berjuang tidak hanya berputar kepada satu komunitas kita. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita sempat menggerakkan tentang AKP peduli. Memang awalnya kita bergerak di dalam. Tetapi saya sendiri secara pribadi kayaknya ini bukan tidak benar gitu ya. Tetapi ada hal yang lebih luas dari itu. Maka mulailah mengembangkan sedikit berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di luar daripada jemaat. Saudara, saya kira ini adalah hal yang perlu kita kerjakan sebagai organisme.
Organisme yang hidup sebagai gereja yang hidup itu harus memperhatikan bahwa saya sudah dipanggil oleh Tuhan dan saya punya tanggung jawab untuk memberitakan Dia yang memanggil saya. Tetapi ini bukan, sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, ini tidak mendirikan sendiri di luar organisasi begitu. Karena organisasi itu penting mengatur secara baik, tetapi bukan mengikat gitu ya. Nah, masing-masing ini perlu ada yang disebut dengan koordinasi ya, yang kita koordinasi dengan baik sehingga itu juga tidak berjalan secara liar. Maka kalau kita lihat nanti ketika gereja Antiokhia mulai berkembang dan dikatakan, maka sampailah kabar itu tentang mereka kepada jemaat Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ini adalah fungsi organisasi tadi. Setelah semua bergerak dan ada hasilnya saudara-saudara, dan itu cukup maju, maka akhirnya ada dikoordinir oleh mereka. Karena apa? Biasanya Bapak Ibu, semakin banyak orang itu semakin banyak ide. Betul ya? Semakin banyak macam-macam, dan kalau tidak ada komando yang didasarkan pada kebenaran, itu bisa jadi liar memang. Maka dua hal ini saudara, baik sebagai organisme yang hidup, yang tidak boleh diam, harus bergerak, tetapi ini juga harus diatur dengan organisasi yang baik. Sehingga kedua-duanya bisa jalan dan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengkoordinir? Siapa yang mengkoordinir? Maka di situ dikatakan Barnabas itu adalah orang yang baik. Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ketika hal ini dituliskan saudara-saudara, kita melihat sesuatu yang penting di situ. Bukan dalam arti bahwa kapasitas ini hanya bagi para pemimpin, tidak. Sebenarnya gereja yang sehat itu adalah gereja yang kembali kepada definisi yang saya katakan tadi. Orang yang dipanggil secara khusus dan yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi dasar dari seluruh orang percaya. Kalau ini tidak jalan saudara-saudara, tidak mungkin ada yang baik kan. Tuhan memanggil kita pasti diberi iman. Tuhan memanggil kita pasti diperlengkapi dengan Roh Kudus. Maka disitulah ada pertumbuhan. Nah, orang-orang yang bertumbuh secara baik ini, secara sehat di dalam kerohanian, diawali dengan satu keyakinan kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Itu akan terus berkembang sehingga seluruh hidupnya pun bisa semakin hari diproses, dibersihkan. Tadi malam saya sudah sempat berdiskusi dengan anak muda dalam persekutuan saudara-saudara, bahwa kita mesti menyadari bahwa dari seluruh totalitas hidup kita ini seringkali ada sisi-sisi gelap sebetulnya yang justru menghambat pertumbuhan iman. Sisi-sisi gelap itu macam-macam, bisa berupa sifat-sifat yang jelek misalnya, ya, gampang marah, ya, gampang kecewa dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sisi-sisi gelap itu ada. Minder, kemudian ada banyak hal. Sisi gelap yang saya maksud itu tidak selalu bicara soal dosa besar seperti Paulus yang membunuh banyak pengikut Kristus. Tidak. Tetapi sisi-sisi gelap itu adalah sisi di mana kita tidak membuka diri dan tidak memberikan itu untuk dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tutup. Mungkin itu bisa 10% dari 90% yang sudah kita persembahkan pada Tuhan. Tetapi 10% itu tetap bisa menjadi penghambat untuk pertumbuhan iman. Sehingga seringkali kita tidak didapatkan menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat didapatkan sebagai orang yang benar-benar tunduk kepada Roh Kudus. Dan penghambat ini Bapak Ibu bisa merubah
arah hidup kita juga. Mungkin itu 10%, tetapi itu mengganggu sekali di dalam diri kita. Nah, karena itu saudara-saudara, organisme yang hidup ini adalah harus benar-benar hidup di dalam Kristus. Maka minggu lalu sudah disampaikan tentang kemerdekaan sejati atau kebebasan sejati. Kebebasan sejati adalah sebuah kebebasan yang di mana kita bergerak dan melakukan segala sesuatu itu di dalam aturan-aturan kebenaran firman, gitu ya. Di dalam kebenaran, disitulah kita berbuat sesuatu di dalam kebenaran, bukan di luar kebenaran. Seorang yang bergerak di dalam kebenaran dengan segala batas-batas yang sudah ditentukan oleh firman Tuhan, dialah orang-orang yang merdeka sebenarnya. Jadi kemerdekaan atau kebebasan sejati itu bukan apa yang saya mau, apa yang saya pengen, tetapi kita mau masuk ke dalam ruang lingkup di mana Allah lah yang menjadi komando kita setiap hari dalam setiap perbuatan kita. Jadi saudara-saudara, kembali kepada yang saya katakan tadi, organisme itu perlu ada pertumbuhan sehingga kita benar-benar didapatkan menjadi seorang yang baik, seorang yang penuh dengan roh dan penuh iman. Hal-hal ini seringkali dikacaukan oleh sisi-sisi gelap yang saya katakan tadi, Bapak. Dan itu biasanya kelihatan ketika ada benturan. Benturan itu macam-macam, bisa sakit penyakit. Ya. Sakit penyakit juga saya kira Tuhan bisa pakai untuk melihat seberapa totalitasnya kita kepada Tuhan. Seberapa totalitasnya kita kepada Tuhan, dan itu bukan sebuah hukuman, tetapi justru Tuhan mengasihi kita. Ia ingin membawa kita untuk melihat sepenuh-penuhnya kepada pribadi Allah yang suci itu, karena Dia telah memilih kita. Dia enggak mau kita kembali lagi kepada cara hidup yang lama. Maka Dia proses sedemikian rupa untuk kita dibawa ke sana. Kadang-kadang benturan-benturan yang lain membuat kita yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Allah akan melihat, adakah sisi-sisi yang perlu saya harus buang, sehingga itu tidak menghambat saya di dalam pertumbuhan untuk melaksanakan panggilan yang Allah berikan kepada saya. Saudara-saudara, kalau kita lihat Barnabas dikatakan penuh dengan roh dan iman. Apa bedanya dengan pasal yang ke-6 di mana di sana ada 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Di Kisah Para Rasul pasal 6. Di situ juga dikatakan ada syaratnya, mereka adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu kenapa Barnabas tidak termasuk di dalam 7 orang ini kalau kita mau lihat Bapak Ibu? Bukankah dia bisa memenuhi syarat itu? Tetapi saudara-saudara, kita mulai melihat lagi kepada diri Barnabas. Sekalipun mungkin dia tidak masuk ke dalam pemilihan itu, tetapi dia menjalankan fungsinya sebagai organisme yang hidup itu. Enggak berhenti. Ada banyak cara untuk melayani Tuhan. Ada banyak cara untuk mengekspresikan kehidupan rohani itu. Yang paling penting adalah kita memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita, pelayanan kita. Dan kita melihat justru Tuhan memakai Barnabas jauh lebih luas untuk menggembalakan, mengkoordinir orang-orang atau jemaah yang ada di Antiokhia. Yang notabene tidak hanya satu suku, tetapi dari berbagai suku itu ada di dalam. Dalam berbagai kebudayaan ada di dalam gereja Antiokhia. Dan itu yang mempercepat begitu cepatnya mereka berkembang, saudara-saudara. Dan kita bersyukur ya, bahwa GP Kris ini bukan, walaupun dilahirkan dari satu badan misi, satu suku tertentu, tetapi justru hari ini berkembang begitu luas. Setiap suku pun ada di dalam. Ini adalah satu kebahagiaan sebetulnya bagi kita. Untuk tidak berhenti bahwa Tuhan terus bekerja di dalam setiap apapun yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang gereja yang sehat itu adalah gereja yang mau bergerak pribadi-pribadi, ya.
Yang di dalamnya ada orang-orang yang hidup, orang-orang yang secara rohani benar-benar menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, dan mau mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Maka kalau kita lihat terus nanti, ketika gereja ini terus berkembang, bahkan ketika mereka ada di dalam kesulitan, maka mereka bergerak bersama-sama untuk mengumpulkan bantuan dan membantu jemaat-jemaat yang ada di Yudea dan juga kepada yang lain. Karena ada apa Bapak Ibu? Kesadaran pribadi itu akan lebih gampang menggerakkan kita untuk melayani Tuhan daripada orang lain yang menyadarkan, gitu ya. Maka ada perbedaan. Kalau hanya organisasinya yang bergerak, Bapak Ibu, itu agak sulit. Apa yang mau dikoordinir kalau nggak mau? Ini kesulitan besar. Tetapi bila organisme itu masing-masing menyadari akan tujuan dan panggilan hidupnya kepada Tuhan, itu akan gampang diatur, akan gampang dipimpin dan kemudian kita arahkan maju bersama-sama. Bukan dalam arti Bapak Ibu bahwa ini meringankan tugas daripada pengkoordinir, enggak juga. Karena kembali lagi, dalam setiap proses perjalanan hidup kita itu, Tuhan akan memimpin dan melatih kita pribadi-pribadi. Saya mungkin punya latihan sendiri dari Tuhan, punya proses sendiri dari Tuhan. Demikian dengan Bapak Ibu. Dan bukan itu berarti bahwa karena dia jauh lebih baik, prosesnya lebih sedikit, enggak. Semua kita diproses oleh Tuhan untuk mencapai satu tujuan tadi, agar melalui kita ini Tuhan diberitakan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau kita tekankan di dalam gereja yang sehat ini? Mari kita menyadari bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dan untuk itulah Kristus berkorban di atas kayu salib demi memanggil saya dan saudara secara pribadi, dan dengan sempurna dia lakukan itu di atas kayu salib untuk membawa kita kepadanya. Dengan satu harapan, lewat kitalah pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan lebih luas lagi. Maka mari kita sadari, adakah penghambat-penghambat pekerjaan Tuhan yang ada di dalam diri kita? Sifat-sifat kita, karakter kita, cara hidup kita, cara kerja kita yang tidak sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ini perlu kita periksa masing-masing, saudara-saudara. Maka perjamuan kudus itu sebetulnya untuk membawa kita mengingat kembali kepada pengorbanan Kristus. Betapa Kristus telah berjuang untuk kita, merelakan nyawanya agar kita sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan. Perjamuan kudus tidak hanya sekedar mengharapkan kesembuhan. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus itu bukan hanya sekedar untuk memberikan kesembuhan secara jasmani, tetapi justru membawa kita mengenang akan Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Sehingga seharusnya kita berjuang untuk bertumbuh, bukan? Agar organisme yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu benar-benar sehat. Sebagaimana kita menginginkan kesehatan secara jasmani, seharusnya demikian juga kita menginginkan kesehatan rohani. Kesehatan rohani itu jauh lebih penting, karena dia jauh lebih kuat menopang kita, karena Tuhan ada di dalamnya. Tuhan yang bekerja di dalamnya, melalui firman Tuhan yang terus-menerus kita renungkan, maka ini menjadi hal yang kita perjuangkan. Saudara-saudara, gereja hari ini harus menyadari hal itu. Secara pribadi kita menyadari kenapa Tuhan memanggil saya. Kalau sampai hari ini Tuhan terus memperhadapkan saya dengan situasi yang mungkin secara daging tidak menyenangkan, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Tetapi justru Tuhan menginginkan saya untuk memandang kepada Dia yang hidup itu, untuk memberikan saya kesempatan untuk terus-menerus diperbaharui di dalam hidup ini. Sampai akhirnya apa yang Allah inginkan itu nyata melalui hidup kita. Saudara-saudara, kita bersyukur. Saya
ketika ini kan sebagian saja bisa tatap muka, dan sebagian di antara kita ada orang-orang yang sudah melewati masa-masa sulit, yang sudah terinfeksi dengan COVID. Dan ketika mereka hadir, saya melihat sebuah pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan melalui kesembuhan itu. Tetapi ada hal yang Allah inginkan lebih daripada itu sebetulnya. Adalah kita harus terus berjuang agar rohani pun kita semakin dibereskan, semakin dipimpin oleh Tuhan, agar akhirnya organisme itu bisa jauh lebih bekerja, lebih hidup, dan menghidupi apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, tema besar dari sinode periode ini adalah lapangkanlah tempat kemah. Dan itu sangat berkaitan dengan visi misi gereja kita adalah gereja yang sehat. Kita tidak mungkin bisa melapangkan tempat kemah kita kalau di dalamnya tidak sehat. Orang-orang yang sehatlah yang bisa bekerja lebih luas. Orang-orang yang sehatlah yang bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang sehat secara rohani, mereka-merekalah yang dapat mengerjakan lebih daripada apa yang ditentukan oleh organisasi. Karena apa? Itu hidup. Itu nggak bisa berhenti. Yang di dalam dirinya ada Roh Kudus itu tidak bisa dihentikan oleh apapun. Bahkan ketika Paulus ingin pergi menginjili ke Asia, dan Roh Kudus memimpin dia justru lebih jauh daripada itu. Dia harus pergi ke Eropa. Dan setelah itu dia harus balik lagi ke Asia. Artinya apa? Kadang-kadang di dalam cara pikir manusia yang berdosa ini, berpikir sesuatu bahwa ini dia yang sudah tepat. Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan lebih daripada itu. Karena itu saudara-saudara, mari kita sebagai gereja Tuhan yang hidup ini benar-benar menaruh pengharapan kita, menaruh hidup kita di dalam Tuhan. Apa sih yang sebetulnya Tuhan inginkan? Dalam setiap peristiwa yang kita lewati, kita jalani hari-hari ini, kita harus bertanya kepada Tuhan, dengan apa yang aku alami hari ini Tuhan, kira-kira apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan dalam diriku? Berbicaralah Tuhan. Harusnya itu setiap saat kita boleh bertanya kepada Tuhan. Bicara padaku Tuhan. Secara pribadi kita harus mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Karena kita tersambung dengan Tuhan itu begitu kuat. Tidak ada yang bisa membatasi. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Maka kita harus benar-benar bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam hidup? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hal ini boleh menjadi awal bagi kita kembali berjuang bersama-sama. Ya, menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang siap melayani Tuhan dengan kesempatan yang masih ada dalam hidup kita. Singkirkan seluruh sisi-sisi gelap dalam hidup kita. Bawa itu kepada Tuhan agar oleh kuasa darah Tuhan menghancurkan seluruh sisi-sisi gelap. Dan minta Tuhan agar dengan kerendah hati kita boleh buka itu di hadapan Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan bekerja jauh lebih dahsyat di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin hari ini kita belum siap menyerahkan itu. Tetapi Roh Kudus akan pimpin kita. Akan menggelisahkan setiap hati kita. Sehingga kita tidak berhenti dan tidak boleh nyaman dengan suasana itu. Kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan yang akan memakai kita lebih dahsyat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah di dalam momen perjamuan kudus hari ini mengingatkan kita bahwa setiap kali kita makan dan minum roti itu, kita harus memberitakan nama Kristus. Itu sudah menjadi sebuah panggilan kita, sehingga perjamuan kudus tidak hanya sekedar upacara, sakramen yang dilaksanakan 2 bulan sekali begitu saja. Tetapi itu mengingatkan kita untuk terus bekerja bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Engkau telah menuntun kami sampai hari ini. Ada banyak hal yang berkecamuk di dalam pikiran kami. Antara sisi kedagingan kami dan sisi rohani yang terus berjuang berlawanan arah. Ya Tuhan, kami mohon Engkau urapi setiap kami.
agar kami benar-benar peka dan melihat apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup. Memang ada banyak penghambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa merasakan kasih-Mu yang akan terus memimpin kami, anak-anak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus hari ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa ini bukan hanya sekedar sakramen yang diulang-ulang. Tetapi ini adalah satu panggilan kudus untuk mengingatkan saya dan saudara bahwa saya dan saudara adalah milik Kristus. Saya dan saudara adalah umat yang sudah ditebus oleh Kristus. Tidak ada hal lain yang bisa kita kerjakan di luar Kristus. Itu sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memberikan perintah kepada mereka. Allah berkata bahwa akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena itu tidak boleh ada Allah lain dalam hidupmu. Engkau harus beribadah dan patuh kepada Allah yang telah membebaskanmu. Hari ini kita juga diingatkan lewat perjamuan kudus bahwa saya dan saudara adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Harusnya tidak boleh ada Kristus lain dalam hidupmu selain daripada Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu. Itulah yang menjadi pribadi yang engkau izinkan memimpin hidupmu hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan akan momen perjamuan kudus ini. Ini bukan hanya sekedar bicara, minum anggur dan roti, makan roti. Tetapi ini bicara bahwa di dalam momen perjamuan kudus ini, Allah mengingatkan saya dan saudara bahwa engkau adalah milik Kristus. Ada kuasa di dalam diri saudara yang bisa membawa kita hidup dan bergerak di dalam Kristus. Saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita akan menyanyikan pujian di dalam PPK nomor 54. Dosa
salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam sebelum Yesus ditangkap, dia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan dan ia berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus itu adalah sakramen kedua yang diakui oleh gereja kita. Dan perjamuan kudus ini adalah sifatnya sakral. Karena itu kita harus datang dan melakukannya dengan penuh hormat kepada Tuhan. Sekalipun perjamuan kudus ini dilambangkan oleh roti atau anggur, tetapi kita harus menerima roti dan anggur ini sebagaimana kita menerima Kristus. Karena itu sebelum kita menerima perjamuan kudus, saudara-saudara, kita harus memeriksa diri. Apakah masih ada dosa di dalam diri kita yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar bercerai dengan dosa kita yang masih kita sembunyikan dan kita tutup rapat-rapat? Hal ini Allah inginkan bagi kita untuk kita akui secara pribadi di hadapan. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, itu akan mendatangkan celaka atas diri kita. Karena kita memakan roti dan meminum anggur dengan cara yang tidak hormat. Karena itu saudara-saudara, saya mengundang setiap kita yang sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kita boleh menerima anggur dan roti ini. Juga kepada kita yang sudah menerima baptisan kudus baik di GP Kris maupun dari luar GP Kris. Tuhan mengundang saya dan saudara-saudara untuk boleh meminum anggur dan memakan roti ini sebagai lambang darah dan tubuh Kristus. Karena itu sebelum kita menerima anggur dan roti ini, saya mengajak kita berdiam diri di hadapan Tuhan sambil musik akan mengiringi doa-doa kita. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Sampaikan kepada Tuhan seluruh apa yang menjadi beban-beban hidup. Mungkin ada dosa yang membuat iman saudara menjadi lemah. Mungkin ada dosa yang membuat saudara begitu khawatir akan hidup ini. Mungkin ada dosa yang membuat saudara begitu tegar hati, begitu keras hati, berjalan tanpa Tuhan. Anda berjalan dengan pikiran saudara sendiri. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara semua untuk datang kepadanya. Bawa seluruh beban hidup. Minta Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga kita boleh layak di hadapannya mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita.
Silakan saudara berdoa secara pribadi. Di hadapan-Mu yang kudus ya Allah, kami datang. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri tahta-Mu yang kudus dan suci itu. Tapi oleh karena kemurahan, hari ini kami boleh dilayakkan untuk datang. Bersihkanlah kami dengan darah-Mu. Suci kuduskan kami dengan darah-Mu. Agar kami boleh layak menerima anggur dan roti ini. Dan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melihat secara jelas akan Yesus Kristus sebagai Mesias Sang Juru Selamat kami. Di sanalah kami berlindung, di sanalah kami beroleh kekuatan, di sanalah kami bergerak dan bekerja untuk memberitakan tentang Kristus itu. Ampuni setiap kami yang sudah mengaku dosa di hadapan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun. Baharui hidup kami melalui firman Tuhan, sehingga hari-hari kami boleh menjadi hari-hari yang penuh kebahagiaan, penuh dengan kemerdekaan, karena firman yang memimpin kami. Iblis tidak dapat mendakwa kami, karena kuasa iblis sudah ditaklukkan oleh Kristus di atas salib. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan perjamuan kudus ini. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima roti dan anggur yang akan dibagikan oleh Bagi yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang untuk berdiri. Katakan bersama, salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming dan sudah menerima roti dan anggur, juga saya undang berdiri bersama-sama untuk bisa mengikuti perjamuan kudus ini bersama. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama dengan ucapan syukur. Kemudian kita ambil anggur yang ada di tangan kita.
Silakan untuk membuka anggur yang ada. Kemudian kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama meminum dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu hari ini kami bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kami bersyukur dan kami bersuka cita karena Allah telah melayakan setiap kami oleh karena kasih-Mu. Tuhan, kuatkan iman kami melewati hari-hari ke depan. Mungkin ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam relasi kami dengan siapapun. Tuhan, kuatkan iman kami. Biarlah kekuatan daripada darah Kristus itu, kekuatan daripada firman Allah mengokohkan iman kami setiap saat, agar kami tetap menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kekecewaan tidak boleh menguasai hidup kami. Kemarahan tidak boleh menguasai hidup kami. Dan berbagai hal yang jahat tidak boleh menguasai hidup kami. Biarlah kasih Kristus yang terus mengalir dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang layak menyaksikan Kristus kepada dunia, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan. Pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Sekalipun kami dalam jumlah yang sedikit, tetapi jika kami bergerak bersama di dalam takut akan Tuhan, kami akan melihat dan menyaksikan bagaimana Allah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sambil mengumpulkan tempat anggur agar tidak berceceran. Saudara-saudara, kita sudah mengikuti perjamuan kudus dan pesan Tuhan kepada kita sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Gunakanlah kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita semua, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kondisi apapun, untuk terus memberitakan Kristus. Maka engkau akan melihat kemurahan Tuhan terus mengiringi langkah-langkah hidupmu sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Saya kembalikan kepada
Kita akan mengumpulkan persembahan bagi yang bertugas. Kami mohon untuk mengedarkan kantong kolektor. Sebelum kantong kolektor diedarkan, saya akan membacakan ayat sebagai dasar. Terambil dari 2 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sambut dengan memuji Tuhan, pujian nomor 134. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan selama ini sudah memelihara kami, memberikan berkat yang luar biasa kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan sebagian dari berkat yang sudah Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberinya, dan Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, khususnya dari majelis yang mengelola keuangan kami. Kiranya Tuhan berkat yang sudah Engkau berikan dan kami kembalikan ke gereja ini betul-betul bisa kami gunakan untuk perkembangan kerajaan-Mu. Dan biarlah Tuhan betul-betul kita pakai sesuai dengan apa yang sudah Tuhan pimpin. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa ini hanya di tangan-Mu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saya akan membacakan warta jemaat.
Yang pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Peniel Sibuan yang telah menyampaikan firman Tuhan, juga kepada semua jemaat yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pendalaman Alkitab dilaksanakan hari Rabu tanggal 8 September via Zoom. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Peniel Sibuan. Diharapkan jemaat bisa mengikuti PA tersebut pada hari Rabu jam 7 malam. Yang ketiga, laporan persembahan dan kolekte perpuluhan dapat dilihat dalam warta jemaat. Bila ada kesalahan penulisan nama ataupun jumlah persembahan, dapat menghubungi hamba Tuhan atau bendara majelis. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa mentransfer ke rekening gereja yang sudah ada di warta jemaat. Yang keempat, diberitahukan kepada jemaat pada tanggal 19 September akan dilaksanakan pemberkatan nikah Saudara Dani dan Saudara Nita, Maria Irianita, dimulai pukul 3 sore. Mohon dukungan doa jemaat untuk terlaksananya acara ini. Yang kelima, hamba Tuhan majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Simon pada tanggal 10 September. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak dan keluarga. Kado ulang tahun Mazmur 106 ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Untuk penata layanan minggu depan, tanggal 12 September, pengkhotbah Ibu Yeremia Halawa, liturgis Bapak Didi, singer Saudari Putri dan Saudara Agus. Pemain musik Bapak Pendeta Peniel Sibuan, kemudian kolektor Bapak William, penerima tamu Ibu Yohana, LCD Saudara Putra dan Saudara Yohan, pembaca warta Bapak Didi dan doa berkat Bapak Peniel Sibuan. Untuk yang lain Bapak Ibu bisa baca di warta jemaat yang sudah tertulis di situ. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri, kita pujikan doksologi, kemudian kami serahkan waktu kepada Bapak Pendeta Peniel Sibuan untuk membawakan doa berkat. Bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan Tuhan hingga sampai detik ini. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Simon yang akan berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan kiranya memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Segala hal yang menjadi pergumulan daripada Pak Simon dan keluarga, Tuhan kiranya yang memimpin mereka mengarahkan seluruh hidupnya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang telah Engkau pilih menjadi bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh kebaktian kita selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.